Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Dan pada malam hari ini saya ingin menolong saudara-saudara sekalian bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak membuat kita menjadi malas, justru membuat kita menjadi semakin rajin berusaha, rajin bekerja. Dan dalam suasana seperti ini, kita memanfaatkan segala keadaan untuk menghasilkan sesuatu bagi hidup kita dan keluarga kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya berita pengharapan pada malam hari ini yang agak berbeda tekanan firman Tuhannya. Kami berdoa supaya Engkau menyiapkan hati kami untuk memandang ke masa depan dan percaya kalau kami sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, kami menjadi orang yang rajin, orang yang giat, orang yang aktif, proaktif, memandang ke masa depan dan menjadi orang yang penuh harap bahwa apa yang kami kerjakan pasti akan berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan malam hari ini dari Perjanjian Baru, surat 2 Tesalonika, pasal 3 ayatnya yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Amin.
Mengapa saya menyampaikan firman Tuhan di saudara sekalian? Ingin menolong kita ketika kita bahkan tidak bisa keluar untuk bekerja sekarang. Ketika kita boleh dikatakan tidak bisa mencari jalan untuk kita bisa hidup, atau kasarnya mencari uang untuk kehidupan kita. Hati kita tetap berharap kepada Tuhan dan punya keyakinan kuat bahwa tepat ketika kondisi menjadi lebih baik, kita merebut kesempatan pertama untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu untuk hidup. Tolong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang sekarang sedang mengalami kesulitan sekarang, sedang mengalami pergumulan karena kita tidak bisa mencari pekerjaan. Saudara-saudara tahu ada pengelola transportasi yang sekarang sudah menghentikan pelayaran, menghentikan usaha. Karena apa? Sudah sedemikian menurun. Apalagi pengusaha-pengusaha penginapan, hotel dan lain-lain. Itu membuat kita berhenti? Oh tidak, saudara sekalian. Kita tetap optimis, kita tetap percaya. Itulah pesan firman Tuhan ini. Semangat hidup, semangat bekerja membuat kita rajin. Jemaat Tuhan sudah tahu bagaimana sifat saya. Di gereja kami punya 3 kali kebaktian. Jam 7 pagi, jam setengah 10. Sekarang agak diganti sedikit menjadi sore, karena kami menyiapkan diri untuk pindah tempat kebaktian yang baru. Dan malam. Bapak Ibu tahu, kalau usia kita sudah di atas 60 tahun, kita ada pergumulan besar. Dengan apa? Mandi pagi. Kami memang punya pemanas air, tapi terbatas. Ya, biasanya ibu gembala yang menggunakan air mandi itu pagi-pagi, dan cucu saya namanya Olive. Oleh karena itu saya perlu melawan rasa kedinginan pada waktu bangun pagi. Kalau hari Minggu, setiap hari Minggu untuk saya adalah apa? Harus mandi jam 4:30 pagi. Dan saya selalu ambil kebaktian yang jam 7 pagi. Supaya saya tidak sempat berlama-lama bangun dan berlama-lama untuk menyiapkan diri. Dan saya tidak perlu nanti kemudian baru mandi nanti siang atau nanti sore mau berangkat ke gereja. Oh, Ibu mengerti maksudnya? Itulah usaha saya melawan rasa malas, rasa capek, pegal, linu, letih, lesu ketika usia sudah tua. Jadi saya atau kita semua harus membangkitkan rasa rajin, rasa aktif, dan itu harus didorong. Karena pada dasarnya bukan karena usia. Kita masing-masing punya rasa malas tersendiri. Tetapi firman Tuhan ini mengajar kita, kalau seorang yang berharap kepada Tuhan Yesus, kalau sudah berharap kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk selamatkan saudara sekalian, kita mengerti teladan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bangun pagi-pagi ketika hari masih gelap. Dia pergi keluar mencari tempat untuk berdoa. Hari masih gelap, subuh. Itu sebabnya saya tidak bisa mengerti kalau ada saudara sekalian yang malas bangun pagi untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, orang itu akan lebih serius lagi menatap ke masa depan dan percaya ketika pintu terbuka, peluang pertama sayalah yang akan mengambilnya. Itu semangat hidup yang harus kita bangun terus, yang cenderung untuk mulai redup pada masa kini ketika kita mengalami segala masalah seperti ini. Mau kerja apa? Ya pasrah saja. Jangan pasrah secara keliru. Ingat itu baik-baik. Kita harus lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih optimis lagi. Besok ketika pintu terbuka,
saya yang akan merebutnya lebih dahulu. Saya kagum Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sering memuatnya di Facebook, bagaimana orang yang bahkan tidak punya kaki dan hanya punya tangan satu, sibuk ngangkat apa? Itu galon berisi minyak ke mobil dari gudang. Saya tidak bisa bayangkan. Bapak Ibu lihat, orang yang tidak punya tangan, dia main keyboard itu dengan kakinya. Orang begitu berusaha untuk membuat hidupnya berarti. Dan pesan firman Tuhan hari ini ialah supaya semua pemirsa sekalian tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti melangkah sesulit apapun keadaan sekarang. Dan ingat apa yang saya terus ulang-ulang. Ketika pintu terbuka, kesempatan pertama sayalah yang akan merebutnya. Itu sikap orang yang beriman dan berharap kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Beri hati yang rajin, pikiran yang cerdas kepada kami semua. Ketika keadaan membuat kami patah semangat, membuat kami kecewa, putus asa, tidak berani melangkah, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hari ini, firman Tuhan ini membangunkan semangat kami supaya kami menjadi orang yang lebih serius lagi untuk menatap masa depan. Dan ketika pintu terbuka, sayalah, kitalah yang akan mengambil kesempatan pertama untuk meraih kesempatan dan peluang emas untuk hidup lebih baik lagi pada masa depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.